Masih di News Pagi pemirsa, diduga terinfeksi virus corona. Seorang tukang becak meninggal dunia di depan Pasar Elang, Pademangan, Jakarta Utara. Sementara di Surabaya, seorang penumpang angkutan umum juga meninggal secara mendadak. Kedua jenazah dievakuasi sesuai protokol COVID-19. Seorang tukang beca ditemukan meninggal dunia di atas becaknya di depan Pasar Elang, Pademangan Timur, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Petugas Bidokes Polda Metro Jaya dan Puskesmas Pademangan langsung datang ke lokasi dengan APD lengkap. Sebab dari identifikasi sementara korban reaktif COVID-19. Jenazah pun dievakuasi secara ketat, dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam peti. Sholat jenazah juga terpaksa dilakukan di lokasi. Jenazah berusia 46 tahun ini dikenal warga sekitar sebagai tukang beca yang biasa mangkal di area pasar. Posisi memang biasa tidur di situ, cuman kan terakhir kita awal-awal itu kok nggak bangun. Akhirnya kita panggil petugas terdekat di sini. Itu aja sih udah nggak bangun sini. Memang untuk memastikan ya kita panggil pihak lurah puskesmas terdekat. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, seluruh penumpang angkutan kota yang sedang melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur dikejutkan dengan kematian seorang penumpang secara mendadak. Saat korban diketahui telah meninggal, seluruh penumpang panik keluar dan tidak berani memberikan pertolongan sebelum petugas ber-APD lengkap tiba di lokasi. Dari olah TKP, korban diketahui berusia 73 tahun, warga Ujung Semampir, Surabaya. Kelihatan sakit atau enggak? Oh, memang sakit. Kalau sakitnya sakit, sebabnya ada obatnya kok. Oh, ada obat ya? Ada obat dan surat-surat rujukan. Sakitnya apa kurang tahu? Kurang tahu. Setelah dievakuasi, petugas mendata seluruh penumpang. Jika korban dinyatakan positif COVID-19, maka sopir dan seluruh penumpang akan dilakukan rapid test dan swab. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, Vendra Kurniawan, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan pemulung menjalani rapid test di Kampung Sumur Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Meski kawasan ini tidak termasuk zona merah, namun padatnya pemukiman dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Sekitar 300 warga yang kesehariannya bekerja sebagai pemulung menjalani rapid test di kawasan Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Rapid test oleh tim medis Puskesmas Kecamatan Durensawit ini menyasar warga di pemukiman padat, mengingat padatnya pemukiman dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Warga yang hasil rapidnya reaktif nantinya akan menjalani swab test. Beralih ke Bandung, pemirsa, Gedung Sate Bandung, Jawa Barat disemprot cairan disinfektan setelah puluhan aparatur sipil negara Sekretariat Provinsi Jawa Barat positif COVID-19. Para pegawai diminta bekerja dari rumah hingga 14 Agustus 2020. Penutupan gedung DPRD DKI Jakarta diperpanjang akibat ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Penyemprotan cairan disinfektan diadakan setelah adanya temuan 40 pegawai ASN dan non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan Gedung Sate terpapar COVID-19. Puluhan pegawai yang terpapar berusia produktif dan tidak menunjukkan gejala. Dari 40 pegawai Gedung Sate yang positif, 17 orang dikarantina di BPSDM Pemprov Jabar, 23 orang jalani isolasi mandiri. Saat ini para pegawai diminta bekerja dari rumah hingga 14 Agustus 2020. Sementara itu gedung DPRD DKI Jakarta ditutup hingga 9 Agustus 2020. Selama tidak ada aktivitas, gedung DPRD disemprot disinfektan oleh petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Dengan menggunakan APD lengkap, petugas rutin menyemprot disinfektan sejak pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang. Kegiatan di DPRD Jakarta akan kembali dimulai pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, termasuk rapat yang telah terjadwal melalui Bamus DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan.
Berstatus zona kuning COVID-19, sejumlah sekolah menengah atas di Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung melakukan pembelajaran tatap muka. Namun siswa tetap menerapkan protokol kesehatan. SMA Negeri 1 Panaragan merupakan satu dari beberapa sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang melakukan pembelajaran tatap muka sejak awal Agustus. Pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 tetap mengedepankan protokol kesehatan. Siswa maupun guru wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan dicek suhu tubuhnya sebelum kegiatan belajar mengajar. Selain menerapkan protokol kesehatan, sekolah juga membagi jam pelajaran menjadi 2 shift agar jarak antar siswa dapat lebih dari 1 meter. Siswa juga diwajibkan membawa menu makan sehat sendiri. Ya, sebelum anak-anak berangkat memang sudah diberitahu supaya tidak lupa sarapan pagi, kemudian membawa bekal, ya, kemudian tetap menggunakan masker, ya, pulang dan perginya. Selesai pulang sekolah mereka harus langsung pulang ke rumah, tidak boleh mampir-mampir di tempat lain. Jadi bekalnya itu sayuran, isinya sayuran, lauk pauk yang sehat-sehat, yang tentunya untuk menjaga imunitas kita. Tidak hanya di Kabupaten Tulang Bawang, beberapa sekolah di Kota Bekasi juga mulai melakukan kegiatan belajar secara tatap muka. Pihak sekolah berdalih kegiatan hanya untuk simulasi. Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka digelar pada 3 Agustus hingga 28 Agustus 2020. Sekolah tetap mengedepankan protokol kesehatan dan siswa yang datang sekolah harus mendapat izin dari orang tua. Dari Tulang Bawang Lampung dan Kota Bekasi, kontributor iNews melaporkan. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir memastikan PT Bio Farma siap memproduksi 250 juta dosis vaksin di akhir tahun 2020. Sementara calon vaksin COVID-19 masih menunggu hasil uji klinis fase 3. Usai meninjau laboratorium dan fasilitas produksi vaksin COVID-19 di PT Bio Farma Bandung, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan peningkatan kapasitas produksi vaksin PT Bio Farma. Hingga akhir 2020 akan bisa memproduksi 250 juta dosis vaksin. Erick juga memastikan kesiapan uji klinis fase 3 calon vaksin COVID-19 hasil kolaborasi bersama Sinovac. Fokus pemerintah dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 adalah melipat gandakan ketersediaan vaksin dan terapi pengobatan. Menurut Erick Thohir, PT Bio Farma dipilih karena kualitas hasil produksinya. Kita sudah bisa produksi 100 juta. Bukan vaksinnya, kapasitasnya 100 juta. Dan insya Allah di Desember itu nanti saya datang lagi 250 juta. Nah, artinya apa? Dengan kapasitas 250 juta, tahun depan ketika kita memproduksi vaksin, ya, insya Allah jumlahnya cukup. Tapi kembali kan vaksinnya dulu yang perlu diuji klinis lagi. Pusat Kesehatan Masyarakat atau lebih dikenal Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan pertama yang dikunjungi oleh masyarakat apabila menderita sakit. Tidak jarang masyarakat yang terinfeksi virus corona terdeteksi di vaskes milik pemerintah ini. Petugas medis di Puskesmas dituntut untuk selalu siaga dan waspada agar tidak tertular virus corona. Sebagai garda terdepan, tenaga kesehatan di Puskesmas berhadapan dengan resiko terpapar virus corona. Meski demikian, mereka masih tetap menjalankan tugas mulianya dengan menjalani protokol kesehatan yang ketat. Namun itu saja tidak cukup, tenaga medis ini juga harus didukung dengan asupan dan nutrisi yang seimbang. Gizi yang cukup akan meningkatkan daya tahan tubuh mereka sehingga tetap prima melayani masyarakat. Untuk itu, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia memberikan dukungan makanan siap saji bagi tenaga kesehatan di Puskesmas, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Makanan ini merupakan donasi dari masyarakat Indonesia yang dibeli dari para pelaku UMKM agar mereka dapat bertahan di tengah dampak mewabahnya COVID-19. Artinya
nggak hanya dari kita memakai masker, berolahraga, menjaga jarak, tetapi kita juga perlu makanan bergizi untuk menjaga daya imunisasi kita. Jadi kita memiliki inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli yang bekerja sama juga dengan PPA, yaitu produser pangan Asia, bidang F&B di MNC Group, di mana kita menyediakan, jadi kita menggalang dana untuk memberikan kepada pelaku UMKM F&B yang mereka akan pakai untuk produksi makanan siap saji yang kita salurkan ke rumah sakit, ke panti jompo, ke panti asuhan, dan masyarakat yang membutuhkan. Melalui inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli, donasi masyarakat Indonesia dikumpulkan. Tidak saja untuk memberdayakan pelaku UMKM, bantuan makanan juga untuk mendukung tugas tenaga kesehatan dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Tim iNews melaporkan. Penerapan kembali ganjil genap membuat jumlah penumpang KRL meningkat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.